Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Renungan Logos HKBP Limo. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan aktivitas kita demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya bacakan sekali lagi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua, memberikan persembahan sudah menjadi satu bagian ritual dalam ibadah kita. Memberikan persembahan itu adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu yang bagi iman kita adalah hal yang mutlak. Nasarian kita hari ini berhubungan dengan usaha pengumpulan persembahan, yaitu persembahan untuk solidaritas ke Yerusalem. Dan Paulus memotivasi jemaat Korintus supaya membuka hati dan dengan kerelaan mengumpulkan persembahan solidaritas itu. Dan ada syaratnya yang harus mereka hidupi dalam memberi bantuan sebagai persembahan itu, yang ditulis di dalam ayat 7. Di sana dituliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam kerelaan itu ada janji, yaitu janji berkat yang akan mereka terima, sebagaimana dituliskan dalam nas harian kita hari ini di ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sahabatku, kita diajak untuk bagaimana kita menghidupi persembahan itu dengan memberikannya secara sukarela. Tentang memberikan persembahan atau bantuan, tentu tidak ada satu ketentuan, yaitu ketentuan hukum tentang berapa jumlahnya. Tidak ada ketentuan yang mengatakan berapa nominalnya. Tetapi berdasarkan nas ini, Paulus mengajarkan bahwa orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menuai apa yang kita tabur adalah sesuatu yang wajar. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu bukan berarti bahwa kalau kita memberikan persembahan, di sana ada rumus take and give. Di sana ada rumus memberi dan menerima, bukan. Kalau kita memahami hukum take and give dalam memberikan persembahan, tentunya kita akan mengalami kekecewaan. Karena pasti apa yang kita tabur belum tentu kita akan menerimanya. Apa yang kita berikan belum tentu sebanding dengan apa yang akan kita terima. Maka kita akan kecewa. Sebab harus selalu kita ingat dan kita yakini, bukan karena kita memberi maka kita menerima. Kita semua sudah menjadi penerima dan sudah lebih dahulu menerima dari kemurahan Tuhan, dan dari pemberiannya itulah kita mau memberi, atau lebih tepatnya mempersembahkan. Saudara-saudari semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip keseimbangan dalam memberi, baik dalam memberi persembahan dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kasih, dengan waktu, atau apapun sumber daya yang kita miliki, yang Tuhan izinkan kita miliki. Jika kita bersikap pelit, kita juga akan menuai kembali dengan pelit. Sebaliknya, jika kita memberi dengan sukacita dan kelimpahan, kita akan menuai dengan berkelimpahan. Jadi intinya,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabatku semua, firman Tuhan memotivasi hal yang benar, bukan jumlah yang besar. Firman Tuhan mengajarkan adalah motivasi yang benar, bukan angka yang harus besar. Keinginan untuk mempertahankan apa yang kita miliki akan membuat kita sulit untuk memberikan sesuatu, bahkan mempersembahkannya kepada Tuhan. Yang pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan memperhatikan hati kita, memperhatikan sikap kita dalam memberi persembahan itu yang kita maknai sebagai orang yang sedang menabur hal-hal yang baik. Apabila itu dilakukan dengan sukacita dan dengan kasih, pasti memiliki dampak yang lebih besar bagi orang lain dan tentunya bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, persembahkanlah sesuatu yang engkau akui sebagai apa yang Tuhan berikan. Kelak kita akan menuai dari kasih setia Tuhan, berkelimpahan berkat yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan kami. Atas sapaan firman-Mu bagi kami hari ini yang mengingatkan kami, sesungguhnya kami memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan apa yang kami miliki saat ini, karena itu bersumber dari Allah. Dan firman-Mu mengajarkan supaya kami mempersembahkannya seperti menabur yang akan dapat kami terima dari janji Tuhan, berbagai berkat yang melimpah oleh karena Tuhan berkenan kepada kerelaan hati dalam mempersembahkan. Unggahan firman-Mu kiranya memampukan kami hari ini untuk menjadi orang-orang yang dengan sukarela menolong, memberikan apa yang dapat kami berikan sebagai buah dari iman kami. Berkati kami hari ini dalam berbagai aktivitas, dan kami percaya Tuhan pasti mendahului setiap langkah kami, mendahului setiap pikiran kami dan apa yang kami rencanakan, supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami. Terpujilah Tuhan dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.